Baik, proses recording sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu pada siang hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Sudah sholat semua ya? Sudah makan? Belum? Yang puasa sudah makan? Sudah Pak, tadi sudah sama. Oke. Baik, terima kasih kemarin masih secara tertulis ya Pak Widi mengucapkan terima kasih atas atensinya sudah mengerjakan UTS dengan baik. Untuk secara global dari kelas A sampai kelas D tercepat adalah Mbak Alia. Pengumpulan tercepat. Jadi jam berapa itu kan paling pertama sendiri, habis itu terus disusul beberapa. Itu oke, tidak apa-apa. Nanti ada penilaian tersendiri. Semoga bisa selalu menjaga konsistensinya. Nanti ada sesuatu lah nanti di akhir pembelajaran. Sesuatunya apa? Nilai E gitu aja ya Mbak Alia. Iya, nilai E belum. Aku mau. Oke. Hari ini Pak Widi akan membagi dulu bab-bab apa saja yang ini kelas C ya, berarti kelas C nanti mendapat materi kelas 7. Kelas C dan kelas D nanti mendapat materi kelas 7. Terus sebentar Pak Widi buka catatan dulu ya. Ya betul. Kelas C dan kelas D itu nanti dapat materi kelas 7. Kelas B nanti dapat materi kelas 8. Kelas A nanti dapat materi kelas 9. Jadi Pak Widi optimis nanti kalian bisa mengerjakan dan kita Pak Widi sepakati menggunakan kurikulum 2013 yang revisi 2018 dengan nomor apa namanya? Bentar saya share aja biar nanti kalian tidak bingung. Mana ya WA-nya ya? Nah, dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 untuk KI KD disesuaikan itu semua. Ini Pak Widi share di grup. Nah, biar enak nanti. Sudah Pak Widi share, nanti silahkan bukunya menggunakan apa saja, yang terpenting KIKD-nya menggunakan itu. Gitu ya, jadi menggunakan yang revisi 2018 saja. Karena ini yang apa namanya, kemarin setelah berbincang-bincang dengan teman-teman yang ada di kurikulum, terus yang ada di Kemendikbud juga untuk yang kurikulum pandemi ini masih ada revisi lagi. Namun sementara yang sudah sedikit mengarah itu adalah yang kurikulum 2013 revisi 2018.
Jadi nanti KIKD-nya sesuaikan yang nomor itu yang saya share itu tadi, itu sudah fix. Terus nanti silakan dikembangkan. Ingat, nanti materinya walaupun misal, saya buka dulu, Pak Widiki kayak, Mbak iki lagi gawa kunci ya salah. Misal di sini yang kelas 7 KI-nya misal ya, misal menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Itu untuk 3.1-nya dan untuk 4.1-nya menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur. Nah, di situ kalian harus pinter-pinter ya. Kalian yang sudah mendapatkan misal seperti kurikulum IPA seperti itu pernah kan menganalisis silabus, terus tentang model pembelajaran, gitu sudah paham ya. Jadi tidak perlu Pak Widi terangkan, ntar saya share aja biar lebih enak lagi. Ini aja. Silabusnya kelihatan enggak? Tak gede ya. Gede. Ini yang di Permen nomor 37 tahun 2018. Jadi kita pakai yang ini aja karena KIKD-nya sudah fix di sini. Misal di sini kalian sudah mendapat tentang mata kuliah tentang kurikulum ya, saya kira harusnya paham tentang analisis silabusnya bagaimana, terus apa namanya nanti menentukan model atau metodenya apa, itu tahu nggak caranya? Jadi tidak semudah kita menentukan wah ini pakai PBL, wah ini pakai PJBL. Itu sebenarnya ada analisisnya. Itu sudah bisa belum? Belum terlalu Pak. Lupa. Jadi kalau pengen menentukan modelnya itu kita lihat dulu KD sama dilihat KD-nya dulu, tinggal 3.1 sama 4.1. Di sini misal saya contohkan satu aja ya. Menerapkan 3.1-nya menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Kata kuncinya di sini adalah menerapkan konsep. Langsung lebih saya benar. Kita sambut. Misalnya menerapkan konsep pengukuran, berarti kata kuncinya dia adalah menerapkan konsep. Nah, penerapan konsepnya itu harus bagaimana? Itu kita lihat di KI 4-nya, 4.1-nya. Di situ kita melihat dia harus bisa menyajikan data hasil pengukuran. Nah, menyajikan data hasil pengukuran berarti kan dia harus bisa melakukan pengukuran kan? Nah, dia harus bisa melakukan pengukuran itu lebih condong ke discovery kah, PBL kah, atau PJBL kah? Misal, ini saya ulangi lagi ya, biar kalian nanti tidak kesulitan ketika menentukan. Jadi kan media sama silabusnya itu biar kalian nyambung seperti itu. Supaya nanti ketika kalian di lapangan, kalian tidak canggung. Katakan ada perubahan sedikit-sedikit, ini wajar kayak gitu loh. Tapi jangan sampai merubah total kayak gitu. Ya, tak ulangi lagi. Dalam menentukan metode pembelajaran itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Kita menunjuk itu PBL, PJBL, Discovery Learning. Tapi kita harus memperhatikan dulu dalam silabusnya KD-nya itu lebih condong ke model mana dulu. Makanya kan di IPA itu lebih favorit ada 3 metode ya di situ ya. Ada Discovery Learning, ada Problem Based Learning, sama Project Based Learning kan. Nah, di situ kita lihat dulu dari KD-nya dulu. Misal di sini 3.1. Yang kita lihat via ini dulu ya, via Meet-nya dulu ya. Nanti kalau filenya silahkan nanti dilihat karena itu nomor 37 tahun 2018 itu kurikulum dari SD sampai SMA. Nanti silahkan dibaca.
Jadi dicari yang SMP itu nanti di mana. Oke ya. Nah, misal di 3.1 kelas 7 di sini, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Nah, kata kunci dari KD di sini itu adalah menerapkan konsep. Kamu save dulu menerapkan konsep. Wes iso mbayangke, oh berarti anak-anak iki dikongkon menerapkan konsep. Konsep apa? Tentang pengukuran. Oke ya. Nah, baru. Nah, terus untuk menerapkan konsep itu enak menggunakan apa? Metode apa? Nah, kita lihat KD 4-nya atau KI 4-nya di situ. Di situ ada di KD 4.1 itu adalah menyajikan data hasil pengukuran. Berarti dia anak itu melakukan pengukuran kan? Wah, karena di situ menyajikan data hasil dari pengukuran. Berarti anak itu benar-benar mengukur. Nah, dari dari kata tersebut, kira-kira dari 3 model itu yang pasti apa? Antara discovery, project, atau problem? Menurut saya PBL, Pak. PBL, kenapa? Karena dengan menerapkan konsep artinya ada masalah, Pak. Jadi dengan adanya Contoh kalau masalah dalam pengukuran apa? Gimana, Pak? Contoh kalau apa masalah dalam pengukuran itu apa? Misalkan kita ingin mengukur sesuatu. Nah, di dalam mengukur sesuatu itu ada, misalkan kita dalam kehidupan sehari menggunakan tangan. Nah, itu kan kalau di dalam menerapkan konsep itu kan bisa diartikan salah, Pak, kalau harus menggunakan satuan standar baku internasional. Itu, Pak. Oke. Itu bisa. Oke, ada yang punya berpendapat lain? Boleh. Apakah dia mungkin project kah? Nah, jadi tak tengahi langsung aja ya biar tidak terlalu lama ya. Jadi kalau dengan apa KD dan KD seperti ini 3.1 dan 4.1 seperti ini, itu ada 2 kemungkinan yang masih dipermudah karena ini memang pembelajaran pertama ya. Itu ada 2 kemungkinan yang bisa kalian pakai, yaitu adalah discovery atau problem. Nah, namun perlu hati-hati dalam penggunaan problem karena ini adalah pertemuan pertama ya, karena 3.1 ini kan biasanya pengukuran kan biasanya pertama ya itu ya. Nah, itu bagaimana caranya kalau memang kalian memaksakan menggunakan problem, kalian benar-benar bisa membuat masalah itu yang benar-benar menarik anak itu supaya anak itu merasa, wah IPA itu kok bos. Jangan sampai anak itu merasa IPA itu kok bosan banget, mesti koyok gini kayak gitu. Boleh. Jadi yang memungkinkan adalah 2 itu kalau nggak discovery, problem. Nah, discovery itu bisa anak itu disuruh mengeksplor ruang kelas di situ atau di ruang, kan kalau daring seperti ini mungkin anak itu disuruh mengeksplor di rumahnya, ngukur meja belajar, ngukur apa namanya bukunya itu menggunakan penggaris atau menggunakan apa jengkal kayak gitu boleh. Gitu ya. Jadi cara menganalisis dia bisa menggunakan discovery itu seperti apa, problem itu seperti apa. Nah, misal kalau yang benar-benar terlihat problem itu sebentar. Hasil percobaan, model menyajikan hasil pengamatan. Oke, bentar. Yang baru masuk siapa tuh? Oh, bisa. Misal, nah, fotosintesis ini. Siapa yang melebu? Nah, di sini KD-nya adalah menganalisis konsep energi
berbagai sumber energi dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Kata kuncinya dia menganalisis. Nah, untuk KI 4-nya menyajikan hasil percobaan. Nah, dia berarti melakukan eksperimen atau percobaan di situ, ya kan? Nah, dengan adanya ini itu yang bisa kalian mungkinkan di dalamnya pure pasti itu adalah problem based learning. Misal nanti dia melakukan fotosintesis di tempat gelap, di tempat terang, terus ada yang ditutup dan lain-lain. Itu silahkan nanti kalian menggunakan buku referensi apapun. Gitu ya. Terserah nanti bentuk materinya di dalamnya seperti apa. Saya ngikut mahasiswa semua. Kalau saya yakin kalian bisa lebih kreatif. Ingat, dalam media nanti harus menampilkan awalnya itu kalian harus menampilkan slide tersendiri itu tentang KI, KD. Syukur kalian bisa memperlihatkan silabusnya yang misal 3.1 kompetensi dasarnya apa, terus nanti indikatornya apa, bla bla bla. Itu kan cuma satu kolom tok ya, kayak gitu ya. Itu jauh lebih bagus. Terus sama tujuan pembelajarannya, gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran itu didapat dari mana? Dari kompetensi dasar, Pak. Gimana Mas Heri? Dari buku Pak. Tujuan pembelajaran dari buku tak tutuk sisan we. Oh wah ini. Buku ajar Pak. Guru ada tujuan pembelajaran Pak. Tujuan pembelajaran itu didapat dari indikator pembelajarannya itu apa. Tujuannya terserah kalian. Dalam pembelajaran itu tujuannya terserah kalian. Buku gini loh, intinya dalam IPA buku itu hanya referensi. Pure untuk pembelajaran itu terserah kalian. Bentuknya seperti apa. Misal dalam pertemuan pertama itu ternyata indikator yang misal ada 7 indikator ya dalam satu bab itu ya. Nah, itu ternyata pertemuan pertama itu hanya bisa mencakup 2 indikator toh. Ya berarti kamu caranya dalam 2 indikator itu kembangke menjadi beberapa tujuan supaya mencapai dari 2 indikator tersebut. Iso wae 2 indikator itu menjadi 5 tujuan bisa. 2 indikator itu 1 tujuan juga bisa. Tapi biasanya otomatis indikatornya 2 minimal ya 2 tujuan biasanya. Nggak mungkin kurang dari 2 tujuan seperti itu. Jadi buku itu hanya referensi, tapi kalian harus menentukan buku induknya pakai buku apa dulu seperti itu. Kalau kita sepakati di sini, biasanya kalau yang di sekolah-sekolahan kan menggunakan BSE ya. Nah, buku induknya silakan menggunakan BSE enggak apa-apa, buku induknya. Tapi tolong dikembangkan dengan buku-buku yang lain. Jadi tidak hanya mengacu pada buku induk itu aja ya, BSE, karena BSE banyak yang perlu direvisi Mas ya. Itu yang menulis aja mengakui. Jadi perlu banyak yang direvisi. Jadi silakan buku induk itu hanya untuk berangkat saja. Nah, kalian bisa melihat kan itu kan ada 2 kan, untuk guru sama untuk siswa kan. Nah, itu silakan kalian amati dulu. Makanya ini yang benar-benar membutuhkan konsentrasi dan waktu, tenaga itu malah justru ini. Tapi nanti ketika kalian sudah membuat media, ketika merangkum babnya itu sudah jadi, saya kira dalam pembuatan media kalian bisa cepat kok. Contoh kemarin tugas membuat slide 5 slide pun slide-nya api-api, ya saya kira bolehlah, bisa lah kalian bisa membuat seperti itu. Gitu ya. Untuk yang karena ini bukan bukan untuk dikomersialkan nanti media kalian bolehlah menggunakan ngambil gambar-gambar di Google boleh, atau syukur gambar dewi ya apa-apa, lebih bagus. Tapi kan butuh waktu yang lama kan kalau kita membuat maskot sendiri, desain sendiri kan lebih lama. Tapi kalau biar lebih cepat, misal gambar-gambar tentang gambar pohon, mungkin nanti gambar kerangka, itu boleh ngambil dari Google, silahkan. Nah, tapi nanti di endingnya
di endingnya itu tolong dituliskan sumber dari gambar-gambar tersebut. Itu ya. Atau mungkin sesuai kaidah lah di bawah gambarnya mungkin nanti dituliskan sumbernya atau bagaimana terserah. Manut kalian nanti desain layoutingnya bagaimana. Gitu ya. Pak Widi yakin kalian bisa. Karena nonton wah ini saya kira bisa lah untuk lebih membuat slide yang imut-imut itu bisa lah kalian. Seperti itu ya. Oke. Di sini mahasiswa untuk kelas C ya. Itu ada kita langsung bagi aja kelas C ada 28 dikurangi iki Mas Raihan ya kita kasih jatah urusan nanti mau dikerjakan nggak dikerjakan terserah kayak gitu ya. Tetap tak kasih jatah babnya nanti mau dikerjakan nggak dikerjakan terserah kayak gitu ya. Oke, Mas Heri atau Mbak Alia bantu ya. Nanti nomor 1 siapa namanya siapa dia dapat apa kayak gitu tolong tulis di kertas kayak gitu nanti tinggal difoto dimasukin grup kayak gitu biar tidak lupa. Oke, Pak Widi mulai. Bum. Di sini ada untuk kelas 7 ini ya kompetensi inti dan kompetensi dasar ilmu pengetahuan alam kelas 7 SMP MTS itu ada 11 KD. 11 KD wah enak tahu 11 dibagi 28. Berarti anak pira sing padha. 11 dibagi 28 5. Oke. 2. Berarti ada yang 2, ada yang 3 ya. Oke. Oke, langsung aja. Mbak Nur Hasanah 3.1. Hadir, Pak. Belum malah hadir. Ya aku kayak bagi materi. Ya apa-apa sekalian ngomong hadir, sekalian tak absen. Oke, Mbak Nur Hasanah 3.1. Mbak Erna Oktavia 3.2. Hadir, Pak. Ya. Mas Heri 3.3. Mbak Giza 3.4. Mbak Anastasia Sekar Putri 3.5. Mbak Sinta 3.6. Mbak Alvina Sanita 3.7. Mbak Fadila 3.8. Mbak Elisa Nurrahma 3.9. Mana kan dia? Mbak Elisa ya? Iya Pak. Iya, Pak. Bisa Pak. Mas Aris 3.10. Mau Mbak Elisa berapa Mbak Alia? 3.9, Pak. Oh iya sebentar. Pak padahal ya saya kepala 3 kok. Wis mripate belum. Aris tadi 3.10 ya. Terus Mbak Dewi Nur Hasanah 3.11. Tak catat sih. Mbak Dewi Nur Hasanah. Oke. Kembali Mbak Elis tak wale 3.11. Mbak Ella Hanifatun 3.10. Mbak Alia 3.9. Mas Hanifuddin 3.8. Mas Ahmad Nur Musafa 3.7. Haida Raihan 3.6.
Naim Muntakibah 3.5, Noviana 3.4, Sofiani 3.3, Anabi Khotimatus 3.2 ya. Oke. Atika Nur Hasanah 3.1, Nafisah 3.1, Farihatul 3.2, Afinda 3.3, Siti Mardiah 3.4, Dwi Ilham 3.5, Liftia 3.6. Nah, ini nanti triknya seperti ini. Itu kan ada babnya yang sama. Jadi kan satu bab ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Kalian boleh diskusi bareng, boleh. Isi inti kontennya apa, isinya apa. Tapi kalau nanti desain medianya kembali ke masing-masing. Seperti itu ya. Jadi tentang apa namanya rangkuman materinya, isi-isinya apa, kalian menerjemahkan silabusnya bagaimana, itu boleh diskusi. Misal Mbak Alia tadi sama siapa tadi ya? Sing sama dengan kamu sama? Elisa. Bisa? Elisa, Pak. Elisa, Pak. Oh, nah itu bisa apa namanya bareng diskusi bareng nanti isinya tentang apa aja, atau mungkin mau setelah kalian diskusi intinya apa aja, ternyata Mbak Alia pengen ngembangin lagi boleh, temennya satunya juga pengen ngembangin lagi juga boleh, seperti itu jauh lebih cepat malahan. Itu ya Mas Heri sama karo sopo Her, kamu Her? Sofiani, Pak. Nah sama Noviani nanti bisa kalian diskusi bareng-bareng Noviana. Iya. Sofiani, Pak. Oh Sofiani. Oh iya. Iya. Nah itu silakan nanti diskusikan bareng. Nanti kontennya apa saja. Nah setelah mendapat kesepakatan, boleh nanti Mas Heri pengen dikembangin lagi sesuai dengan karakter Mas Heri boleh. Mbak Sofiani pengen dikembangin lagi sesuai karakter Mbak Sofiani boleh. Saya kira saya yakin Mas Heri, Mbak Nur Hasanah, terus Mbak Alia, Mbak Afinda itu pasti memiliki karakter masing-masing dalam pembuatan materi. Jadi nanti akan terlihat kok seperti itu. Itu ya, termasuk kreativitas dan lain. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum Pak Widi nanti masuk ke PowerPoint? Ini Mbak Alia tadi mentoknya di 3 titik berapa Mbak Alia? 3.6. 3.6. 3.6 ya? Ya. Oke, biasanya nanti kelas D tak lanjut 3.7 dan seterusnya seperti itu. Boleh kok nanti kalian diskusi dengan kelas yang lain yang berarti kalau kelas D ya boleh nanti silakan nanti didiskusikan bareng. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saatnya kita kembali ke PowerPoint melanjutkan latihan kita menggunakan iSpring biar lebih enjoy lagi nanti menggunakannya. Pak Widi izin ke PowerPoint dulu. Nah, terlihat ya PowerPoint-nya ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar membuat kuis ya. Paling tidak kalian sudah bisa membuat kuis multiple choice. Kita kembangin lagi, misal publish. Kita buat lagi, kita perdalam lagi tentang multiple choice itu, tentang kuis-kuisnya itu bagaimana. Kemarin sudah project media anyar yes. Chef, oke.
Kemarin graded, terus misal Pak Widi tak buat kuis dulu. Apa saya malah penak ya, biar langsung jalan kayak gitu ya. Misal ini weh. Spring quiz. Dindung. Nah, misalnya kuisnya sudah jadi, sudah ada apa namanya kemarin loginnya juga, terus apa namanya selamat datangnya juga di situ sudah apa namanya slide pembukanya juga sudah ada, quiz instructionnya juga sudah ada. Nah, kemarin kita baru sebatas membuat apa namanya kuisnya aja ya. Nah, sekarang kita baru mengcustom tentang tampilan kuis-kuisnya itu tersebut. Nah, kemarin salah satunya menggunakan slide view ya di situ ya. Dalam slide view di situ, misal seperti background, saya kira kalian sudah bisa. Nah, sekarang yang jadi masalah, ya kita bagaimana setting-setting di dalamnya tentang kuisnya itu. Nah, silakan kalian klik properties. Nah, di properties di situ itu ada main properties, ada quiz scoring, ada question properties, ada question list sama reporting di situ. Kalau reporting kemarin sudah bisa ya. Misal itu adalah apa namanya? Setelah anak itu mengerjakan, terus hasilnya itu dikirimkan ke email kalian. Itu adalah fungsi dari reporting. Nah, itu sebenarnya bisa juga nanti kalian pengen pakai apa namanya hosting yang lain itu juga bisa. Jadi tapi itu nanti tingkat lanjut aja lah, bisa kalian pelajari sambil jalan. Yang terpenting kita main-main dulu di dalamnya. Nah, kita masuk yang pertama dulu, main properties di sini. Nah, main properties di sini ini memang custom atau title and size-nya itu seperti apa di situ. Nah, apakah default seperti ini? Biasanya kalau layar itu sekarang perbandingannya 16:9 ya Mas Heri ya. Nah, rasionya 16:9. Tapi kalau pengen yang biasa-biasa aja, ukuran standarnya memang 960 kali 540 seperti itu. Tapi 960 sekarang 540 rata-rata sudah di 16:9. Nah, itu adalah title and size-nya. Sedangkan yang kedua di sini adalah time limitnya. Time limit di sini itu adalah waktu untuk mengerjakan kuis, maksimal waktu untuk mengerjakan kuis. Kan biasanya kalau ujian kan ada 120 menit, 90 menit. Nah, itu nyetingnya via ini, time limitnya itu. Misal kuis kalian batasi waktu 60 menit seperti ya. Kalian save. Nah, kalian preview aja nanti di situ, dilihat apakah benar-benar 60 menit atau tidak. Ini nah, di sini waktu di pojok sebelah kanan atas itu ada waktu mengerjakan. Karena 60 menit ini sudah tinggal 59 menit 40 detik di sini. Jadi bisa kalian setting waktunya di situ di pojok sebelah kanan atas di situ kalau kita lihat previewnya. Oke, satu step. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Masih sangat mudah ya. Tinggal klik selesai. Oke, Pak Widi lanjut bisa? Bisa Pak. Oke, Pak Widi lanjut. Kita kembali ke properties lagi. Itu tadi adalah main properties. Yang kedua adalah quiz scoring. Quiz scoring di sini itu adalah menentukan passing grade-nya atau istilahnya KKM atau nek kurikulum 2018 ini jenengannya apa ya? KMB apa ya? Ketoke lali aku. Kalau enggak
bukan KKM lagi kalau di apa namanya kurikulum 2013 revisi 18 tuh namanya bukan KKM lagi, apa lupa namanya. Kalau nggak salah KMB, coba nanti Pak dibuka lagi. Nah itu menentukan passing grade-nya. Nah bisa secara persen, bisa secara poin. Kalau poin ya tinggal KKM-nya berapa. Apakah 75, 70, biasanya kan mapel kan ada KKM-nya masing-masing ya. IPA misal KKM-nya 75 ya tulis saja di sini 75. Di situ berupa poin. Seperti itu. Nah setelah itu ya tinggal di save aja seperti itu. Gampang ya? Oke. Ada yang ditanyakan sampai quiz scoring? Tidak ada ya? Oke, Pak Widi lanjut. Kan anak-anak saiki ngajari sing saiki santai. Cepet. Yang ketiga adalah question properties. Nah, question properties di sini ada pengaturan banyak di sini. Misal score, restriction, sama feedback. Nah, feedback kan misal kalau dia betul nanti tulisannya apa, nanti kalau salah nanti tulisannya apa, kalau dia tidak lulus nanti tulisannya apa, kalau dia lulus nanti tulisannya apa. Nah, itu kita setting di sini. Nah, seperti itu. Misal skor di sini satu soal tuh mau kalian kasih skor berapa? Kalau misal 10 dia maksimal 100 berarti satu soal berapa skornya? 10 Pak. 10. Nah, berarti point for a correct answer itu adalah 10. Nah, kan biasanya kalau ujian kan ada yang model nek salah nanti nilainya di minus kayak itu kan ada kan? Nah, itu menggunakan yang kedua ini penalty for an incorrect answer-nya itu berapa? Misal kalau salah di min 9. Sadis banget ya. Betul 10. Salahnya min 9. Kayak bener siji, lala nomor loro salah. Ya wis bijine siji berarti. Ya, itu kalian isikan di situ, itu bisa. Itu biasanya tipikal soal-soal ujian masuk, terus atau lomba-lomba olimpiade seperti itu biasanya ada penalti ketika dia mengerjakan salah seperti itu. Nah itu bisa kalian setting di sini. Nah yang kedua ada restriction. Restriction di sini sama tadi ada limit time to answer the question itu berapa menit. Terus apakah jawabannya itu nanti diacak apa tidak? Kalau diacak berarti menggunakan shuffle answer choice. Jadi soalnya sama, biasanya opsinya bisa berubah antara yang Pak Widi buka sama Mbak Alia buka, Mas Heri buka, Mas Afinda buka, Mbak Afinda buka. Itu ketika soalnya sama tapi opsinya dia akan baca seperti itu. Terus accept penalty correct itu kalau mau dikasih ya silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, itu yang terpenting silahkan di setting apakah dia diberi limit time to answer the question atau enggak. Ini sedikit beda ya. Kalau yang pertama tadi time to complete the quiz. Tapi kalau yang ini limit time to answer the question. Jadi kalau yang pertama tadi itu waktu mengerjakan seluruhnya. Tapi yang ini limit time to answer itu waktu mengerjakan satu soal itu. Seperti itu. Ini cocok untuk melatih ketika peserta didik kita pengen kita latih supaya mengerjakan soalnya cepat. Ya, dibuat aja, oh nomor 1 maksimal mengerjakan 2 menit. Oh nomor 1 maksimal mengerjakan 1 menit. Nah setelah 2 menit dia otomatis akan pindah ke soal berikutnya. Walaupun dikerjakan nggak dikerjakan dia akan otomatis pindah. Termasuk kalau sudah 1 menit dia otomatis kalau dikerjakan nggak dikerjakan dia akan pindah ke soal berikutnya. Seperti itu. Ini cocok untuk melatih sih sebenarnya seperti itu. Nah itu fungsi dari restriction.
Nah, feedback. Nah, ini yang pengen Pak Widi garis bawahi. Kalau kalian mengubahnya di masing-masing soal, itu kalian harus mengubah satu-satu. Tapi kalau kalian mengubahnya di sini, itu bisa kalian ubah untuk semuanya. Jadi misal ketika jawaban benar, kalian kasih feedback apa ya misalnya. Nah, misal kayak gitu. Uye, jawabannya benar. Nah, kalau salah, misal, salah. Nah, misal seperti itu. Terserah itu bisa kalian custom sendiri. Kalian apa namanya pakai bahasa kalian sendiri kan anak-anak zaman sekarang yang tahu kalian ya. Jadi menggunakan bahasa mereka saja. Nah, setelah itu supaya bisa diaplikasikan semuanya, apply to all. Seperti itu. Apply. Nah, jadi otomatis nanti ketika di sini dia akan berubah jawabannya. Correct, dia akan tulisannya ya jawaban benar dan lain-lain. Seperti itu. Itu sampai restriction ya. Nah. Oke, sampai question properties ada yang ingin ditanyakan? Masih gampang kan? Lah iya, makanya kita itu pakailah aplikasi sekecil mungkin, hasilnya sebagus mungkin. Nah, nanti tinggal jujur aja Pak Widi di sini yang Pak Widi tekankan adalah nanti desain kalian medianya seperti apa. Saya kira pembuatan ini sangat mudah, tinggal klik sih. Gak butuh apa bahasa pemrograman yang aneh-aneh. Nah, kok terlalu aneh-aneh nanti wajahnya akan seperti Pak Widi atau Mas Heri nanti. Memang kalau kita mempelajari bahasa-bahasa Pascal, HTML, JavaScript, mendingan melebu apa jurusan IT sisan lah daripada seperti itu. Oke, yang selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, poin selanjutnya di question list. Nah, question list di sini ini kalian istilahnya pengen sudah membuat bank soal banyak sehingga kalian di sini ada question groupnya sampai 10 misal seperti itu. Nah, gimana caranya nanti yang muncul itu hanya 10 soal tapi dari 10 grup itu bisa. Jadi misal kalian memiliki bank soal banyak supaya nanti yang dibuka Mbak Siti Mardiah, Mbak Erna, Mbak Ella, Mas Hanifudin, Mbak Giza, Mas Heri, itu pure soalnya ada yang podo, itu bisa. Nah, dengan cara kalian setting di question list ini. Nah, ini memang kalian harus membuat bank soal dulu yang banyak seperti itu. Jadi biar nanti akan terlihat. Nah, nanti silakan kalian di otak-atik sendiri, nanti apakah bisa di aplikasikan apa tidak, terus nanti ketika kalian bingung bisa ditanyakan Pak Widi. Nah, itu bisa di shuffle juga pertanyaan-pertanyaannya di situ. Oke, gampang kan? Nah, slow. Nah, di situ. Jadi saya kira kalian sangat mampu dalam pembuatan ini. Pak Widi positive thinking. Hasil yang nanti akan kalian hasilkan jauh lebih bagus di sini. Nah, itu kita menginjak di properties di situ ya. Nah, sampai di kuis ini, saya kira yang kuis yang lebih penting hanya itu saja sih. Tidak lebih dari itu. Paling yang didesain nanti kalian sendiri kan kalau yang desain. Jadi Pak Widi nggak punya standar sendiri, jadi kalian silahkan membuat standar sendiri, maksudnya sekreatif mungkin seperti itu. Yang penting Pak Widi nanti ada beberapa aspek penilaian yang sudah Pak Widi buat, sudah Pak Widi buat rubriknya, jadi nanti akan Pak Widi lihat misal kreativitas Mbak Alia seperti apa, aspeknya sudah memenuhi apa enggak, ya kalau sudah memenuhi semuanya ya A.
Nah, cuman yang memenuhi satu yo E kayak gitu. Gitu ya. Sampai di sini ditanyakan enggak? Kita pelan-pelan saja dulu. Karena Pak Widi. ini saya baru belum bisa membayangkan nanti kalian uh, merangkum, karena yang paling butuh waktu banyak adalah merangkum materinya itu. Gitu ya. Gimana Mbak Sofiani, ada yang ditanyakan? Ini punya saya kok kayak gini ya Pak, ice cream sweetnya. Saya tak lihat dulu, tak pin dulu. Nah, itu berarti ngekreknya gagal lah kemarin. Tak pikir sudah berhasil. Ada tulisan activate-nya nggak kemarin? Nggak ada, Coba, kemarin bisa kok Pak. coba atasin. Terus karena Paling pojok kanan. gambar apa tuh, Wi? Raketo gambar. Login apa itu ya? Iya, login. Login ya. Coba tuh Mbak, ini kamu iSpring-nya di uninstall dulu, terus kamu install ulang, terus urutannya disesuaikan dengan yang Pak Widi kasih gambar kemarin, urutannya seperti itu. Nah nanti crack-nya juga sama. Setelah diekstrak, terus path-nya itu kamu copy dulu ke C di instalasinya, habis itu baru jalankan gambar kepala macannya itu, kepala jaguarnya itu. Coba diulang, diinstal ulang itu kita ketika install kemarin mungkin antivirusmu masih hidup. Gitu ya. Ya wajar nanti karena Ya, Pak. itu Makasih ya, Pak. itu nanti kan biasanya kalau diinstal itu trialnya itu 30 hari ya Mas Heri ya. Biasanya sekitar 30 hari, nah itu kita normal-normal aja, tapi setelah 30 hari nanti dia akan kedetek versi trialnya seperti itu. Itu ya. Oke, sebelum Pak Widi tutup, ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Ya ini nggak selesai, kuliahnya belum tak selesaikan. Habis ini silahkan kalian buat buat nyicil itu loh, peta konsepnya tentang bab yang sudah kalian dapat seperti itu. Gitu ya, gue nyicil, nanti setelah itu kalian rangkum sendiri seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Pak Widi, saya mau bertanya. Itu Pak, tadi kan kita dibagi KD itu itu sebenarnya kita tuh disuruh buat maksudnya kayak materi dulu gitu, terus RTP gitu Pak, apa gimana tuh Pak? Oh gini, kan tadi kan sudah tak kasih KD-nya tadi. Itu adalah bab yang kalian dapatkan di situ. Nah, nanti setelah itu kalian buat rangkumannya, materinya apa saja. Nah, baru kalian memikirkan, oh ini materi yang nanti tak masukkan ke media, seperti itu loh. Enggak, RPP-nya enggak, cuman itu kan tadi sudah ada KD 3 sama KD 4 ya. Untuk KI 3 dan KI 4, pengetahuan dan keterampilan di situ. Nah, silakan nanti kalian kembangin dulu untuk sampai silabusnya, indikatornya apa, tujuannya apa. Sudah sampai itu saja, baru kalian buat peta konsepnya tentang bab yang kalian dapatkan di situ. Misal kalau gini, itu lebih bagus lagi kalau kalian berani loh ya. Ini memang harapannya perlu dilatih juga. Kalau fisika, kalau memang dapatnya materi fisika, kalau memang tidak bisa dikaitkan pada disiplin ilmu seperti biologi sama kimia, jangan dipaksakan.
Seperti itu ya, misal pengukuran. Ya berarti ya ojo dipaksake ning kono ana konsep biologi atau konsep kimianya seperti itu. Tapi kalau biologi itu pasti ada konsep biologi dan konsep kimianya. Seperti itu. Sampai di sini paham nggak yang dimaksud Pak Widi? Kita kan IPA terpadu ya nanti di lapangan ya. Nah IPA terpadu kan ada 3 disiplin ilmu, ada fisika, biologi, sama kimia. Tapi kan kimianya yang di SMP kan paling senyawa campuran seperti itu ya, unsur senyawa campuran biasanya seperti itu. Terus apa namanya, zat-zat aditif dan adiktif seperti itu ya. Nah, yang memang agak sebentar, yang memang sebentar. Ada iklan lewat. Nah, kembali lagi iklan sudah lewat, sponsor utama lewat. Tadi kan ada 3 disiplin ilmu, fisika, biologi, sama kimia. Kalau biologi itu pasti di dalamnya ada unsur fisika sama kimianya, biasanya seperti itu. Tapi kalau fisika itu agak susah untuk nah itu makanya kalau dapatnya seperti tadi Mbak siapa ya yang 3.1 tadi, misal yang 3.1 kan tadi pengukuran ya, itu kan nggak mungkin ada konsep biologinya ya kan. Nah ya itu jangan dipaksakan seperti itu. Kalau memang pure itu tentang pengukuran ya kamu fokuskan di pengukuran aja, jangan terlalu dimasukkan ke konsep fisikanya seperti apa, konsep kimianya seperti apa. Yang ukur ya wis ukur, paling kalian sedikit mengenalkan dalam pengukuran itu alat-alat yang kiranya digunakan dalam biologi itu apa. Alat-alat pengukuran yang digunakan dalam kimia itu apa. Biasanya kan ada apa namanya, gelas ukur kayak gitu ya. Itu kan biasa digunakan dalam kimia. Nah itu kamu kenalkan di situ tidak apa-apa dalam konten mediamu. Berarti paling tidak sedikit memadukan sedikit dalam konsep kimia, karena memang peralatan itu kan harus dikenalkan kan di SMP kan. Terus misal nenggone biologi respirometer ya. Nah respirometer itu kan juga alat ukur kan, alat ukur tentang respirasi seperti itu. Nah itu dikenalkan aja seperti itu. Tapi jangan dijelaskan, cukup dikenalkan saja supaya nanti anak itu dia mau belajar sendiri. Apa itu respirometer? Apa itu? Nah, silakan. Kayak gitu ya. Tapi memang kontennya di situ itu lebih kamu fokuskan ke fisikanya. Karena susah loh fisika di kait-kait ke biologi atau kimia itu susah, kecuali IPBA, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Nah, IPBA itu kan sedikit ke fisika ya, arahnya ke arah fisika. Tapi di situ kalian juga harus mengenalkan kan di kimia kan ada unsur senyawa campuran, ya kan? Nah, unsur dalam matahari itu apa? IPBA, bumi antariksa berarti ono tata surya kan di situ. Nah, tata surya unsur dari matahari itu apa? Unsur bumi itu apa? Unsur apa itu apa? Nah, itu perlu kalian kenalkan. Nah, itu mencakup aspek kimianya. Nah, nanti IPBA juga aspek tadi kita ada vulkanologi juga ya. Si Udin kita tadi dapat tentang gempa bumi kayak gitu. Din 3.10 ya Din. Saya 8 apa 9 Pak. Yang 3.10 siapa? Saya, Pak. Nah, itu kan misal menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, itu kan cenderung ke IPBA, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Nah, itu harus benar-benar buka juga buku geografi itu juga buka, buku geologi juga buka di situ. Nah, itu IPA terpadunya nanti kalian akan dapat di situ.
Kalau yang Udin tadi 3.8 ya, menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Nah, itu cetha nek kuwi. Kuwi 3 disiplin ilmu ku ono kabeh nek kuwi. Fisikane ono, biologine ono, kimiane luwih kental. Seperti itu. Nah, nanti kalian dikasih itu loh Din, video tentang itu loh apa namanya? Praktikum sing air kasih sabun terus 1 sendok 2 sendok terus nanti kasih ikannya sing mati cepet seperti itu boleh, atau kalian buat tutorial di situ juga boleh, terserah sih, atau bentuk eksperimen di media kamu itu juga boleh kayak gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Aman ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, silahkan kalian lanjutkan. Kembangkan tadi KD tadi menjadi indikator dan tujuannya. Setelah itu, baru kalian buat peta konsepnya. Oke ya, nah nanti setelah peta konsepnya, barulah kalian kembangkan sendiri materinya menggunakan buku apa, seperti itu. Gitu nggih? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, yang hadir 25. Yang hadir 25 mahasiswa, sing dompleng tadi Mbak Alia sama siapa? Pribadi Pak Di. Ini kira gambarnya apa tuh? Anastasia, Pak. Oh, Anastasia. Kita terus tadi siapa lagi? Avinda sama Fariha, Pak. Oke, berdua ya, berarti yang sudah hadir 25, yang tidak hadir ada tadi kan 20 berapa Mbak Lia? 27 Pak. Iya, 28 kurangi 1 ya, 27 ya. Ya. Berarti yang tidak hadir 2 mahasiswa. Nanti tenang, nanti tak lihat di recordnya siapa yang tidak hadir. Itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Widi akhiri. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Kalian lanjutkan pengembangan KD-nya menjadi silabus sampai tujuannya. Terus habis itu kalian membuat peta konsepnya. Kita sepakati, kita menggunakan kurikulum 2013 revisi 2018 dengan KI nomor Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Karena beda yang sebelumnya itu menggunakan nomor 24 tahun 2016 itu sedikit berbeda. Nah, diperbarui nomor 37 tahun 2018. Jadi silakan nanti dikembangkan. Bukunya sudah terbit, silakan dicari di websitenya Kemdikbud. Kan mau nggak mau pakai itu. Andai kan Kemenak ada buku sendiri. Gitu. Oke, itu aja dari Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, itu oleh-olehnya jangan lupa Udin. Pak Widi. Saya hadiah Pak, lomba si Veston kemarin. Gimana Mbak Alia? Silakan tanya, silakan.